Kalau sekarang kita mau ngapain nih Kak? Terus hari ini kita mau main teman-teman. Nah mainnya simple banget teman-teman. Aku akan jelasin permainannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh tolong dinyalakan kameranya nih. Aku lihat-lihat teman-teman. Oh halo ada Hani. Kita punya teman baru. Shalom Hani. Oke teman-teman aku akan jelasin tentang gamesnya. Cara main gamesnya adalah teman-teman nanti kita akan dengarkan musik bareng-bareng. Nanti ada tim pengurus yang akan setel musiknya, nyalain musiknya. Oke teman-teman, nanti pas musiknya dinyalain, ada pengurus lagi yang akan spotlight teman-teman, yang akan pokoknya video teman-teman bakal bisa dilihat sama teman-teman lain. Nah kalau misalkan, terus nanti aku juga bakal sebut nama teman-teman. Kalau nanti misalnya aku sebut Chelsea, pas musiknya lagi dimainin, terus aku sebut nama Chelsea, nanti Chelsea harus bergoyang. Oke? Siap ya teman-teman ya? Nah, untuk teman-teman yang belum disebutin namanya, teman-teman harus lihat, harus dengerin baik-baik. Tadi tuh aku sebutin nama siapa aja sih teman-temannya. Kalau bisa jawab dengan jawaban terbanyak, teman-teman dapat poin. Oke? Bisa kita mulai? Kita mulai musiknya. Silakan. Boleh. Sekarang Mona boleh berjoget. Oh, ada Sharon. Ada Sharon. Boleh di spotlight Sharonnya. Oke, Sharon boleh berjoget Sharon. Joget dong Sharon. Oh tangan, oh keren, gak apa-apa. Kita lihat Sharon berjoget. Ada siapa lagi kira-kira? Agnes, boleh Agnes. Yuk Agnes dulu, wede. Oke joget Agnes. Sekarang kita mau lihat Ruth, boleh silakan Ruth. Asik. Boleh joget Ruth. Oke Ruth. Terus ada boleh joget Ruth. Iya, tangannya berjoget. Gak apa-apa Ruth. Ada Chelsea. Oke, Chelsea. Jangan tepuk tangan dong, Chelsea. Chelsea goyang, Chelsea. Musiknya asik banget nih, Chelsea. Asik. Ada siapa lagi ya? Oli, boleh. Oli, asik. Ada siapa lagi kira-kira? Tonton boleh dinyalain kameranya. Oh ada Kak Ocha. Boleh joget Kak Ocha. Asik. Ada siapa lagi ya? Oke. Ada. Oh ada Cici Beta. Boleh Cici Beta. Sekali lagi deh, yang anak-anak di sini. Laria, boleh kakak Laria boleh berjoget kakak Laria. Asik, boleh kakak Laria berjoget kak. Oke teman-teman, beri tepuk tangan dong teman-teman, biar makin semangat. Nah, aku mau kasih pertanyaan ke teman-teman ya. Pak, aku mau kasih pertanyaan sama teman-teman. Cara jawabnya teman-teman langsung tambahin angkat tangannya ya. Angkat tangannya itu ada di emot yang paling bawah pojok kanan kalau teman-teman lihat ya. Oke, emot angkat tangan raise hand ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, aku mau tanya, tadi siapa aja sih? Boleh nanti teman-teman Jessie yang minta tolong untuk lihat ya, siapa aja yang raise hand. Oke, aku mau tanya, siapa aja tadi nama-nama yang disebutin? Coba. Siapa? Coba boleh raise hand. Oh, ada Chelsea. Boleh boleh Chelsea boleh, silakan di unmute Chelsea. Ada siapa aja Chelsea? Tadi yang pertama ada Mona, habis Mona Sharon,
Abis Sharon Agnes, abis Agnes Ruth, abis Ruth aku, abis aku Eli, abis Eli Karosa, abis Karosa Cibeta, abis Sukalaria. Oke, wow, semuanya langsung disebut sama Chelsea, keren banget Chelsea. Oke, karena Chelsea betul semua, Chelsea mendapatkan poin. Nanti poinnya dicatat ya Chelsea ya, nanti kita catat poinnya. Oke. Ya ampun, seru banget gamesnya. Keren banget, Kak. Kita juga bisa tahu teman-teman kita yang hadir hari ini. Betul banget, jadi bisa ingat lagi deh siapa-siapa aja nih teman-teman Jessie kita, betul kan? Iya, Kak. Tadi aku lihat ada Cica, ada Ruth, dan masih banyak lagi, Kak. Wah, iya tadi aku juga lihat ada Sandra, tapi Sandra masih matiin videonya. Terus tadi aku lihat ada Hani, ada Sharon, ada Chelsea. Chelsea udah tadi ya, Zul sama Mona. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Ellie. Wah, keren banget teman-teman, banyak banget yang hadir hari ini ya Mona ya. Iya, Kak. Oh iya, mumpung masih semangat nih, Kak. Gimana kalau kita lanjutin acara kita, Kak? Good idea. Kalau gitu sekarang kita mau muji Tuhan teman-teman ya. Teman-teman tetap antusias ya teman-teman. Karena ingat-ingat baik-baik nanti kita akan kasih poin. Oke. Selamat memuji Tuhan. Ya teman-teman, kita mau angkat pujian Allahku dahsyat. Tepuk tangan dulu yuk. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
atas kepala dulu yuk. Biar semakin semangat. Ya, kita mau angkat pujian berikutnya. Aku diberkati. Kita percaya kalau kita diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata aku diberkati, ikutin gerakan Kak Dewi ya. Oke? Oke. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, ikutin aku yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, teman-teman, beri tepuk tangan dulu yuk. Oke, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan kepada kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorak buat Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan. Shalom, hai semuanya, apa kabar?
Wah, senang banget ya aku ketemu sama teman-teman sebaya aku. Aku senang banget karena kayaknya udah hampir 1 tahun kali ya kita nggak ketemu face to face dan sekarang kita ketemu di Zoom di Fellowship CIA ini. Aku senang banget deh ketemu sama teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema judulnya Who Am I? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih teman-teman, kayaknya mungkin kalau aku lihat dari raut-raut wajahnya teman-teman agak-agak bingung gitu ya. Atau mungkin agak-agak lupa-lupa ingat ini siapa sih yang lagi ngomong nih sekarang gitu. Dan mungkin juga ada teman-teman yang baru kenal sama aku. Perkenalkan teman-teman, aku Deborah. Teman-teman bisa panggil aku Kak Deborah. Ya, itu aja kayaknya ya perkenalannya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Who Am I atau bahasa Indonesianya siapa aku gitu ya. Nah, di masa-masa remaja nih kayak kita ini kayaknya suka mulai bertanya-tanya, aku ini sebenarnya siapa sih gitu ya, mulai mencari jati diri, terus mulai mencari identitas kita seperti apa gitu. Akhirnya kita lihat orang lain, mencari sosok, mencari tokoh yang kita rasa kayaknya menginspirasi kita untuk menjadi seperti dia gitu. Kalau kita lihat lagi si A gitu, aku pengen jadi si A, si A itu keren gitu ya, atau kita pengen jadi si B karena kita lihat wah ini si B kayaknya cocok banget nih jadi identitas aku gitu. Nah, apakah sebenarnya identitas kita itu meniru-niru orang lain atau sebenarnya kita nih punya identitas sendiri? Oke, hari ini kita mau sama-sama ngulik, sama-sama pengen tahu sebenarnya kita ini siapa sih di mata Tuhan menurut firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di Efesus 2 ayat 10. Apa sih yang Tuhan bilang tentang kita? Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, ternyata kita langsung udah dapat jawabannya nih teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Wah, keren banget ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Kalau di dalam versi bahasa Inggrisnya nih ya, buatan Allah itu tulisannya workmanship. Workmanship itu seperti hasil karya yang dibuat, yang dibentuk dengan tangan yang cakap. Jadi kita ini ternyata buatannya Allah, suatu karya yang keren banget teman-teman. Ternyata teman-teman ini diciptakan Tuhan sangat spesial, sangat berharga. Keren banget gak sih Tuhan kita? Wah, ternyata kita seneng banget ya. Kita ini ternyata orang-orang pilihannya Tuhan yang dibentuk khusus, yang diciptakan khusus untuk jadi satu karya yang sangat berharga teman-teman. Teman-teman tahu gak ada lukisan-lukisan nih ya, ternyata harganya itu mahal banget, fantastis banget. Jadi aku searching gitu ya di Google, ternyata ada banyak lukisan-lukisan yang kelihatannya kayak coretan-coretan gitu ya. Teman-teman mungkin tahu ya. Ternyata dihargainya mahal banget teman-teman. Bahkan sampai ada yang triliunan teman-teman. Wah, kok bisa ya? Bisa semahal itu gitu. Oh, ternyata setelah aku kepo cari-cari tahu, ternyata yang bikin mahal itu bukan cuma sekedar lukisannya teman-teman. Tapi karena nilai seninya. Nah, nilai seninya ini dapatnya dari mana sih? Nilai seninya ini adalah dari si pelukisnya. Jadi yang bikin lukisan ini mahal karena si pelukisnya yang punya nilai seni tinggi. Wah, keren banget ya. Bahkan lukisan aja bisa dihargai sangat tinggi. Nah, ternyata kita juga seperti itu teman-teman. Kita ini siapa sih yang buat? Tuhan. Wah, ternyata yang bikin kita berharga ini karena Tuhan yang punya alam semesta, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, bulan, bintang, dan segala isinya, itu menciptakan kita, teman-teman. Betapa kita berharga karena kita diciptakan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Wah, keren banget loh. Ternyata
aku ini berharga, teman-teman ini berharga, kita ini dibuat spesial. Teman-teman tahu ya kalau ada barang nih sama semua gitu ya. Karena kenapa bisa sama semua? Karena dia pakai cetakan gitu. Jadi bedanya barang yang dibuat khusus sama barang yang sama itu karena ya kalau barang sama itu cetakannya satu, jadi dia bisa cetak banyak gitu. Nah, kalau barang khusus itu dibuatnya sendiri teman-teman, satu persatu detail. Nah, kita itu dikhususkan, dibentuk Tuhan secara khusus karena dibentuknya detail. Makanya kenapa aku ini berbeda sama teman-teman. Teman-teman yang satu sama teman-teman yang lain juga berbeda. Karena memang kita ini diciptakan Tuhan khusus, spesial, satu persatu, beda, nggak ada yang sama. Nah, karena kita ini beda, teman-teman, Tuhan juga punya tujuan yang khusus buat kamu, buat aku. Dan setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau lakukan atau tujuan Tuhan tuh menciptakan kita tuh apa sih? Pasti ada dong tujuannya. Kalau misalkan ceritanya ada tukang pisau gitu ya, membuat pisau, pasti dia tahu kenapa dia membuat pisau. Oh, untuk memotong. Ada orang membuat piring, dia pasti tahu tujuannya untuk buat taruh makanan gitu ya. Nah, sama Tuhan tuh menciptakan kita juga ada tujuannya. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Nah, kita lanjutin lagi ya di Efesus 2 ayat 10, lanjutin kalimatnya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang buruk, tapi melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya untuk kita lakukan. That's why nih teman-teman, hari ini kita kumpul di fellowship CIA. CIA itu tahu kayak teman-teman ya, jangan-jangan teman-teman nyampe sini, ini CIA apaan gitu ya, jangan sampai gitu ya teman-teman. Jadi aku ingetin lagi, CIA itu Christian in Action. Jadi remaja-remaja Kristen, remaja-remaja yang cinta Tuhan, ini kita harus melakukan sesuatu teman-teman. Kita harus do something. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik kita mungkin yang satu dengan yang lainnya beda karena kita diciptakan juga khusus, diciptakan berbeda, tapi kita semua tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baiknya ini seperti apa? Bisa dilakukan dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, gitu. Kayak seperti yang kemarin disampaikan nih sama Ci Elvina, kita ada secret agent gitu ya, kita agen rahasianya Tuhan gitu. Terus kita dikasih misi, ada yang ingat misinya apa? Ayo. Aku aja ingat loh. Nah, salah satu misinya apa? Untuk kita berbuah, untuk kita jadi dampak buat orang-orang di sekeliling kita, dampak positif. That's why kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya ini dimulai dari apa sih, Kak Deborah? Bisa dimulai dari perkataan kita. Nah, sekarang kita cek nih, apakah perkataan kita ini perkataan yang seringnya menyinggung perasaan orang lain atau perkataan yang manis, perkataan yang suka menjatuhkan orang lain, ngegosipin orang lain, atau perkataan yang penuh dengan pujian, penuh dengan kebaikan. Nah, sekarang kalian ini suka berkata-kata yang baik atau berkata-kata yang buruk. Nah, sekarang evaluasi. Cek diri kita masing-masing. Sudah? Oke, terus apa lagi nih pekerjaan baiknya? Oh, ternyata kan sekarang kita lagi PSBB ya, lagi dibatasi nih bertemu sama teman-teman gitu ya. Dan akhirnya lebih sering nih aktivitas di sosial media gitu. Jadi yang lebih aktif nih jempol kita. Nah, pekerjaan baik untuk yang kita lakukan di sosial media itu apa? Nah, kita mungkin bisa
memberikan komentar-komentar yang positif gitu. Karena sering banget ya, kalau kalian teman-teman nih yang main sosial media, banyak banget netizen ya, katanya netizen julid gitu ya, ngomongnya asal gitu, ngetiknya asal-asalan, menjatuhkan orang lain, melukai hati orang lain. Nah, karena kita tahu kita ini ciptaannya Tuhan, kita ini mahakaryanya Tuhan, yang punya tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan sosial media yang kita punya? Pergunakanlah itu untuk sesuatu hal yang baik. Berikanlah komentar yang positif, postinglah sesuatu yang positif. Kalau misalkan bahasa gaulnya spread positive vibes gitu ya, keren ya gitu. Nah, terus ada juga yang bilang kan, ibu jempol, apa sih ngomongnya, ibu jari ya, ibu jari lebih serem gitu ya dibanding ibu tiri gitu. Kenapa? Karena biasanya teman-teman kadang karena nggak ketemu sama orang gitu, nggak ketemu orangnya langsung, ketemunya di sosial media bisa dengan seenaknya gitu, ngetiknya ngasal, ngetiknya pakai kata-kata kasar. Nah, jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Justru kita harus membawa perubahan, justru kita harus memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekeliling kita. Pergunakanlah sosial media dengan baik, dengan bijaksana. Terus perbuatan baik apalagi? Banyak teman-teman. Selain dari perkataan, juga dalam bentuk perbuatan. Gimana perbuatan kita, apakah perbuatan kita perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Misal nih, seperti teman-teman sekarang lagi bersekolah kan, berarti teman-teman punya tugas sebagai seorang murid. Apakah teman-teman sudah melakukan tugas teman-teman dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi? Itu bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak remaja-remaja Kristen yang mau belajar sungguh-sungguh. Sehingga orang lain bisa lihat, wah, ini pasti remaja-remajanya Kristen, remaja-remaja Kristen nih, ini pasti anak-anak Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, makanya mereka rajin belajar dan mereka berprestasi. Mau gak sih hidup kita ini jadi berkat buat orang lain? Mau gak sih orang lain bisa mengenal Kristus lewat hidup kita? Mau dong, aku sih mau. Teman-teman mau gak? Mau juga dong, makanya teman-teman gabung kan di CIA hari ini, ya gak? Terus apalagi? Wah, banyak banget teman-teman perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi seringkali kita cuma tahu, tapi tidak melakukannya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama komitmen kalau kita ini adalah karyanya Tuhan. Kita tahu kalau kita ini sudah dikhususkan, kita ini sudah dispesialkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Makanya hari ini juga kita mau belajar untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sehingga orang lain bisa melihat dampak yang positif buat kita. Terus apalagi sih selain perbuatan, selain perkataan Kak Deborah, bisa dengan talenta yang teman-teman punya saat ini. Teman-teman pasti punya bakat dong yang Tuhan sudah taruh dalam diri teman-teman. Karena kita ini kan spesial, pasti Tuhan juga taruh bakat-bakat spesial di dalam diri teman-teman. That's why pergunakanlah talenta itu untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena aku sering banget ya lihat di sosial media, padahal mereka tuh punya potensi gitu ya, tapi sayang potensinya dipergunakannya dengan tidak benar gitu. Seperti apa? Seperti suka ngeprank lah, terus atau malah jadi ngebully orang lah di sosial media gitu. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar untuk mempergunakan talenta kita, bakat kita untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain. Teman-teman pengen gak sih melalui hidup teman-teman, generasi teman-teman, lingkungan teman-teman itu bisa diubahkan karena melihat perbuatan baik teman-teman? Mau kan? Nah, sekarang yuk mulai waktunya. Sekarang kita udah tahu nih, kalau kita ini adalah mahakaryanya Tuhan, dibentuk secara khusus, aku dan kamu berbeda, tapi kita sama-sama berharga di mata Tuhan, dan kita sama-sama punya misi yang sama untuk melakukan pekerjaan baik, untuk berbuah, untuk berdampak, untuk jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Oke? Nah, sekarang
kita mau sama-sama berdoa, kita minta Tuhan untuk menolong setiap kita untuk menjadi agent-agentnya Tuhan yang membawa perubahan positif buat orang-orang di lingkungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menciptakan kami, Tuhan sudah membentuk kami menjadi mahakaryanya Tuhan yang begitu berharga di matanya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, waktu Tuhan menciptakan kami, Tuhan memberikan kami misi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya untuk kami lakukan. Biar kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biar melalui hidup kami Tuhan, biar melalui apa yang kami lakukan, perbuat, pikirkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak orang lain semakin dipulihkan, bahkan percaya Kristus melalui hidup kami. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, saat ini kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, semangat, kita pasti bisa, dan kita bisa memberikan perubahan yang positif buat lingkungan di sekeliling kita. God bless you. Oke, wah. Keren banget tadi teman-teman ya sharingnya ya yang dibawakan sama kakak-kakak gaul. Kakaknya gaul banget. Ini kalau kata orang-orang terdekatnya dia itu apa namanya tadi? Selebgram. Selebgram teman-teman. Teman-teman mau tahu siapa kira-kira tamu kita hari ini, tamu spesial kita untuk talk show hari ini? Boleh kita sambut Jeng Jeng. Hai, halo semuanya. Iya, wah Kak Deborah apa kabar Kak Deborah? Baik Kak Inga. Oh baik. Tapi aku sebelumnya aku mau disclaim dulu nih. Tadi Kak Inga bilang aku kayak selebgram. Aku bukan sama sekali bukan selebgram ya teman-teman. Followers aku cuma sedikit, jadi aku bukan selebgram. Oh iya, iya enggak iya. Tapi Kak Deborah tiktokers kan? Tiktokers ya? Enggak juga. Suka main TikTok. Jadi sama-sama gaul kayak kita ya, sebaya lah sama kita. Sebaya, ya. tapi sebaya. Iya. Oke, kita sambut teman sebaya kita. Hai. Nah, teman-teman, oke. Jadi teman-teman tadi sudah menyimak ya. Tadi teman-teman sudah menyimak kan tentang apa yang di-sharingin sama Kak Deborah. Tema kita adalah Who Am I, Kak Deborah. Ya, oh betul. ya, ngomong-ngomong makasih ya Kak Deb sudah menyampaikan sharing hari ini. Terima kasih juga buat Kak Inga dan teman-teman tim Jesse. Oke, nah teman-teman, ada yang mau bertanya teman-teman? Boleh raise hand kalau mau bertanya. Di sini pengurus Jesse sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Teman-teman ada yang mau bertanya kah? Boleh, coba. Kok aku deg-degan ya ditanyain sama teman-teman Jesse. Oh, bisa di chat teman-teman. Kalau mau tanya boleh di chat ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Oke, Kak Deb, tadi kan Kak Deb bilang apa namanya? Who am I? Siapa sih kita ini? Siapa sih identitas kita ini? Siapa sih? Ya. Terus sesuai dengan yang Kak Deb katakan dan sesuai dengan yang firman Tuhan bilang kalau kita ini adalah ciptaan Allah. Betul. Betul kan? Betul. Tapi kalau ciptaan Allah kan tadi yang Kak Deb bilang pokoknya harus melakukan sesuatu yang menjadi teladan. Ya, betul. Tapi di sini ada yang tanya, aku udah terbiasa ngegosip Kak sama kata kasar. Sama maksudnya mungkin sama ngomong kata-kata yang kasar gitu ya. Cara ngilangannya gimana sih Kak biar kita bisa menjadi yang benar-benar firman Tuhan bilang sesuai dengan apa kita ini buatan Allah gitu. Oke. Jadi ceritanya nih dia suka gosip, suka marah-marah gitu ya. Nah, sebenarnya Ngomong kasar juga. suka ngomong kasar, ngegosip itu kan habit ya. Kebiasaan ya Kak Inga. Jadi kebiasaan buruk itu sebenarnya teman-teman itu bisa kita gantikan dengan kebiasaan yang baik Kak Inga. Oke. Gimana caranya? Aku baca buku ya, judulnya The Power of Habit. Jadi ternyata manusia ini bisa mengubah kebiasaannya dari yang buruk jadi yang baik. Gimana caranya? Kita harus cari tahu dulu nih sumbernya atau signalnya, tanda-tandanya yang bikin kita jadi suka mulai lagi melakukan kebiasaan yang buruk. Misalnya nih, kita suka tadi ngomong kasar gitu ya. Nah, kenapa suka ngomong kasar? Oh, karena suka nontonnya
di YouTube misal gitu ya, di YouTube orang ngomongnya suka ngomong kasar. Oh, ternyata tontonannya tontonan kasar. Nah, itu kan tanda. Nah, dari tanda itu kita tahu, oh, karena aku suka nonton nih, jadinya aku suka ngomong kasar gitu ya. Oh, karena aku suka nonton yang suka ngegosip, makanya aku jadi suka ngegosip. Nah, karena kita udah tahu tandanya, sekarang kita ubah tandanya. Kita ubah tanda itu supaya kebiasaannya jadi berubah. Gitu. Gimana caranya? Kalau kita mau ngomong perkataan baik, ya berarti kita harus cari tanda supaya kita bisa berkata-kata yang baik. Kita mulai dari apa? Oh, cari tontonan-tontonan yang kata-katanya baik gitu. Pasti teman-teman tahu lah gitu, mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang kotor, yang kasar gitu. Kita pasti tahu gitu. Itu cuma sekedar kita mau belajar apa enggak. Kita mau mendisiplinkan diri kita apa enggak. Kita mau lihat tanda itu dan kita ubah tanda itu, kita ubah kebiasaan kita. Gitu sih Kak Inga menurut aku ya. Dan ini ada penelitiannya teman-teman. Oke, Gitu. wah keren banget. Nah, berarti teman-teman harus perhatikan tandanya. Kalau misalkan kita yang tadi Kak Deborah bilang ya, berarti harus dikurang-kurangin, bahkan harus dihilangin kebiasaan. Diganti tandanya. Diganti dengan kebiasaan yang lebih baik gitu. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Deborah. Pertanyaannya itu adalah ada banyak nih teman-teman. Wah, Aku jadi aku bingung mau pilih deg-degan. yang mana ya kira-kira ya. Aku deg-degan. Oke, ini aja. Kak, tapi aku suka insecure karena kita ini identitas kita adalah sebagai anak Allah. Kan berarti harus jadi duta yang mempersaksikan tentang firman Tuhan kan, Kak? Betul. Nah, di sini ada pertanyaan. Kak, tapi aku insecure kalau nge-share firman Tuhan, gimana dong, Kak? Mungkin maksudnya share kayak gini secara langsung atau mungkin share di sosial media, ada yang takut gitu, ada yang insecure gitu, Kak, gimana tuh? Oh, mungkin biasanya kalau yang suka insecure, mungkin takutnya dibilang apa ya? So suci gitu. Gila lo, so suci banget lo gitu ya. So anak Tuhan banget. Jadinya insinyur, salah bukan insecure. lucu gak aku? Lucu ya. Masih masuk ya. Masih masuk. Ya, oke. Nah, biasanya ini kan karena kita ngerasa kita mikir kayaknya gue kurang pantas deh gitu ya. Kayaknya gue ini masih kurang baik sehingga gue takut untuk melakukan firman Tuhan, untuk mempersaksikan firman Tuhan. Nah, ada quotes yang bilang gini, waktu terbaik itu nggak akan datang kalau kamu nggak lakukan sekarang, gitu. Jadi kita akan pikir, kayaknya gue nggak pantas deh, kayaknya gue nggak keren deh kalau ngomong kayak gini, kayaknya gue masih takut dibilang sok suci gitu. Kalau nggak, iya gitu. Kalau kita nggak ngelakuin sekarang ya nggak akan terjadi teman-teman. Percaya sama aku. Jadi ya udah lakukan dulu aja gitu. Waktu kita mau lakukan, Tuhan tuh pasti permampukan. Waktu orang lain ngomong yang sok suci lo, sok ini lo gitu. Ya udah, so what gitu. Kita kan diciptakan di dalam Tuhan gitu. Bukan yang terpenting kan apa kata Tuhan, bukan kata orang lain gitu. Jadi nggak usah lah kita insecure, dan kalau mau lakukan itu sekarang teman-teman. Kalau nunggu baiknya, nunggu bener-bener siapnya, nunggu ngerasa gue udah bener-bener cinta Tuhan banget nih, baru deh gue lakukan, nggak akan kesampaian teman-teman. Lakukan itu sekarang. Kalau teman-teman masih dikasih waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk sharing firman Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, lakukan itu sekarang teman-teman. Oke? Oke. Wah, jangan lupa teman-teman jangan insinyur lagi, oke? Insecure kayaknya. Insecure Wah, lucu ya. Jangan insecure lagi teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekian dari pertanyaan untuk talk show. Makasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Ina. Abis ini Kak Terima Deborah kasih mau terbang teman-teman. lagi kemana? Ke New Zealand. Ke New Zealand. Kalau kemarin dari London, sekarang dari New Zealand. Iya. Oke, terima kasih Kak Deborah. Terima kasih. Bye-bye. Oke, nah teman-teman sekarang nggak apa-apa. Kak Deborah di sini dulu aja nggak apa-apa sambil temenin aku. Oke teman-teman, nggak jadi. Sekarang kita mau main games teman-teman. Nah teman-teman udah pada siap? Jangan lupa diikutin ya gamesnya ya. Terus didengerin baik-baik. Biar bisa dapat poin yang lebih banyak. Oke, silakan Kak Leni, aku persilakan. Oke guys. Ya, oke, belum. Ini ya. Ini udah kedengeran belum suara? Oke guys, sekarang kita mau main game.
Oke, judul permainan hari ini adalah coba tebak siapa mainin kan waktu di JC offline. Ya enggak? Pasti ya kan? Nah, kalian ini kasih tahu ya cara bermainnya. Hari ini nanti kalian ini akan pilih satu orang, kalian ini akan nunjuk satu orang untuk meragain, untuk gerakin, gayain apa yang kalian ini bilang, apa yang tim JC chat ke kalian. Oke? Ke satu orang itu, ke satu orang yang sudah kalian ini chat. Habis itu kalau mereka sudah mendapat katanya, mereka sudah mendapat namanya, kalian ini kasih waktu 5 detik untuk mereka mikirin gayanya, untuk kamu mikirin gayanya. Habis itu kalau udah kalian hitung sampai 5 detik, kalian langsung yang kalian pilih itu langsung meragain. Nah, meragainnya hanya kalian kasih waktu 5 detik lagi. 5 detik lagi untuk meragain. Setelah 5 detik tersebut, nanti anak teman-teman Jessie akan menjawabnya. Nah, menjawabnya dengan cara range up. Oke? Dengan cara range up. Ya, kalau udah range up, nah nanti kalian akan dikasih kesempatan untuk menjawabnya. Tapi kalau kalian tidak bisa atau salah jawabannya, nanti akan dikasih ke teman yang lain. Nah, kalau teman yang lain juga nggak bisa, akan dikasih ke teman yang lain lagi. Kalau teman yang lain sudah bisa menjawabnya, nanti poinnya akan mendapat 10 poin. Yang menjawab mendapat 10 poin, dan yang meragain juga dapat 10 poin. Nah, tapi kalau jawabannya salah gimana, Kak? Terus nggak ada yang bisa nebak, Kak. Jadinya nggak dapat poin sama sekali. Yang ngejawab nggak dapat poin, yang meragain juga nggak dapat poin. Oke? Ngerti, teman-teman? Kalau mengerti, tolong kasih emot. Kayak kasih emot jempol, love, atau tepuk tangan. Biar kalian ini tahu kalau kalian ngerti. Oke? Coba gimana emotnya? Coba mana emotnya? Baru Chelsea, Sharon, Ruth, Hani. Mana lagi? Ayo yang lain. Kezia. Oke, nanti namanya ntar akan dipilih sama tim Jessie lewat melalui spinner. Oke? Nggak jadi kalian ditunjuk. Jadinya ntar ada namanya ada di spinner, oke? Nah, nanti kalian perhatiin ya, nama kalian muncul atau tidak. Nanti kalau udah muncul, nanti langsung di-chat. Kalau udah di-chat, langsung buru-buru mikirin gerakannya, karena kalian ini cuma ngasih 5 detik doang. Oke ya, udah ya. Mulai ya. Oke, mulai. Ayo diperhatikan baik-baik. Oke, Kezia. Oke, Kezia, aku kirim lewat chat ya. Oke. Oh, Kezia udah dapat katanya. Kalian hitung sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Kezia boleh meragain. Ayo Kezia boleh ditampilin. Kameranya dinyalain. Peragain yang tadi udah di chat. Kamu dapat kan? Ayo. Oh, kita ganti orang. Oke, kita ganti orang ya. Kita mulai lagi spinnernya. Eli. Oke, Eli. Eli sudah dapat katanya? Eli sudah dapat katanya? Dinyalain ya kameranya, Eli. Udah, kalian hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan peragain, Eli. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tahu boleh raise up. Terima kasih, Eli. Ayo. Oh, coba Eli sekali lagi yang meragain ya. Ayo Eli sekali lagi. 1,
Ayo Eli langsung meragain aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Rensat. Eli meragainnya kayak gitu. Apa ya? Ada yang tahu? Itu mudah sekali. Ayo kalau mau tahu. Ayo Sharon, Chelsea, Ruth, Marvin. Oh, cluenya profesi. Oh, cluenya profesi, gampang kan? Langsung tuh yang tahu cengar-cengir. Langsung cengar-cengir tuh yang tahu. Oh, Marvin. Marvin. Apa jawabannya, Pin? Penyanyi bukan, Pak? Penyanyi. Penyanyi bukan Eli? Benar. Jawabannya benar atau tidak? Benar. Selamat untuk Marvin dan Eli mendapat 10 poin. Oke, kita mulai lagi spinnernya ya. Siapa lagi ya yang dapat? Chelsea. Oke. Chelsea sudah mendapat katanya namanya? Sudah. Ini cluenya masih profesi lagi ya. Ayo kalian hitung sampai 5 untuk Chelsea mikir. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Chelsea. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang tahu? Pensap. Oh, iya, gue suruh diri. Ayo sekali lagi ya. 1, Chelsea boleh lagi. 5 detik lagi kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas Chelsea, angkat tangannya lebih tinggi Chelsea biar teman-temannya tahu. Ayo udah ada yang tahu? Kalau nggak tahu berarti nggak ada yang dapat poin. Chelsea-nya juga nggak dapat poin. Gampang loh, tadi si Chelsea tangannya kayak gitu udah bener, udah jelas banget. Ayo. Ayo sekali lagi kalau, oh ini ada Hani. Ayo silakan Hani. Oh fotografer Kak, bener gak Chelsea? Benar. Betul. Dapat 10 poin. Oke. Marvin. Oke, Marvin. Marvin sudah mendapat katanya namanya? Sudah. Ayo kalian hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Marvin. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas saya Pin. Ini profesi ya, masih profesi. Semuanya profesi. Ayo Marvin sekali lagi Pin. 1, 2. Siapa tuh? Oh, Agnes. Potong rambut ya, Kak? Oh, kurang tepat. Ada lagi? Oh, Eli. Tukang cukur. Bener Gavin? Benar. Oke, selamat untuk Eli dan Marvin dapat 10 poin.
Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Ruth. Oke, Ruth. Oke. Ruth sudah mendapat namanya? Sudah. Kalian hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dicontohin, Ruth. Diperagain. 1, 2, 3, 4, 5. Diangkat ke atas lagi, Ruth, biar kelihatan teman-temannya. Apa tuh? Menjahit. Yang jelas, coba. Coba diangkat lebih tinggi di sini. Nah, ayo coba ada yang tahu, diangkat tangan dulu. Oh, Hani. Oh, iya kan aku suruhnya kayak gini. Coba berarti Lovero ya. Lovero, suaranya. Enggak, aku maunya dengar suara Lovero. Ayo, suaranya mana Lovero? Ayo, aku hitung ya. Kalau enggak, aku kasih yang lain. 1. Kokika. Oh, Kokika. Bener nggak, Ruth? Koki jawabannya? Bener. Benar. Selamat untuk Ruth dan Lovero mendapat 10 poin. Oke, gamesnya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman Jessie. Oke, gimana teman-teman gamesnya? Seru ya gamesnya ya? Oke, teman-teman sekarang aku dan Mona mau bawain pengumuman. Jadi teman-teman simak baik-baik pengumumannya ya. Oke, pengumuman pertama ada apa, Mona? Pengumuman pertama ada setiap hari Minggu jam 3:30 sore ada Jessie Online Fellowship by Zoom. Oke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk dalam grup Jessie, nanti boleh hubungin ke boleh DM IG Camp Junior Community nanti, terus teman-teman kasih nomor teman-teman nanti biar aku atau tim pengurus yang akan masukin nomor teman-teman ke grup Jessie. Oke teman-teman, nanti soalnya di situ akan di-share link Zoom dan di-share foto-foto, terus di-share poin, terus di-share hadiahnya ada apa aja gitu teman-teman. Oke ya, jangan lupa ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini Instagramnya mau diketik nih teman-teman, @campjuniorcommunity. Oke. Nah sekarang ada apa lagi Mona, kira-kira Mon? Ada pemberitahuan hadiah poin. Oke. Nah seperti biasa ya teman-teman ya, poinnya teman-teman bisa dapat dari in time, teman-teman datang jam 3:15. Terus ada dari mana lagi Mon? Dari kehadiran. Nah kehadiran ini penting banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masuknya pas jam 3:30 sampai jam 4 doang, nggak sampai selesai, wah mohon maaf, poinnya nggak bisa dapet. Jadi teman-teman harus ikut sampai akhir biar teman-teman bisa dapat poinnya full. Oke, ada apa lagi Mona? Yang ketiga juga bisa dapat poin dari game. Dari games yang pertama tadi tuh, sama yang terakhir tadi sama Kaleni. Oke, yang tadi nanti dijelasin ya poinnya ya di grup ya. Oke, selanjutnya. Yang keempat itu dari antusias dan talk show. Jadi ada tim Jessie yang yang sudah melihat nih siapa-siapa aja ya kira-kira teman-teman Jessie yang udah antusias, dan siapa-siapa aja yang tanya itu dapat poin. Oke, lanjut. Nah, yang kelima ini teman-teman itu bring a friend. Atau teman-teman bawa Ajak teman-teman. teman-temannya. Ini poinnya gede banget, langsung dikasih tahu poinnya adalah 50 poin. Wah, gede banget ya Mona ya. Sekali datang terus bawa teman langsung poinnya 50. Gede banget ya. Oke, teman-teman jangan lupa. Nah, kira-kira di sini siapa aja yang bawa teman? Aku boleh tahu? Boleh raise hand? Yang bawa teman? Teman-teman boleh raise. Oh, Chelsea, ada Chelsea, terus ada Sharon.
Ada Chelsea, Sharon. Oke. Oh, ada Chelsea, ada Sharon, ada siapa lagi? Oke. Chelsea siapa? Chelsea ngajak siapa? Chelsea temennya siapa? Chelsea? Itu Jesslyn, Kak. Siapa Chelsea? Jesslyn. Oh, Jesslyn. Hai Jesslyn, temannya Chelsea. Selamat datang. Nah, kalau Sharon ajak siapa, Share? Hanika. Hani. Halo Hani, selamat datang. Wah, keren banget. Kita punya teman baru. Hai Hani. Oke, Hani kelas berapa? Kelas 8, Kak. Kelas berapa Hani? Kelas 8. Oh, kelas 8. Hani kelas 8. Satu sekolah sama Sharon ya? Iya, Kak. Oke, selamat datang. Minggu depan datang lagi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah bawa temennya. Mantap banget. Minggu depan ajak lagi yang lebih banyak teman-temannya ya. Terus ada lagi pengumuman yang lebih spesial nih Mona. Kira-kira siapa ya? Apa ya pengumumannya ya? Oke, kita mau umumin poin-poin. Misalnya teman-teman satu minggu ini dapat 80 poin. Terus 80 kali satu bulan ada 4 poin. Teman-teman bisa dapetin 320 poin. Nah, aku mau kasih tahu nih teman-teman, di JC ini kalau teman-teman kumpulin 500 poin dapat apa Mona? Dapat phone case. Dapat phone case, dapat casing HP. Nah, casing HP ini custom teman-teman. Nanti desainnya bisa dari kita, bisa dari teman-teman ya. Oke. Terus 800 poin. 800 poin itu teman-teman bisa dapat apa? Baseball cap. Baseball cap atau topi. Tuh, topi. Nanti ada bordirannya juga teman-teman. Tulisannya CIA. Wah, keren banget ya. Berasa kayak CIA di Amerika gitu ya. Terus lanjut. 1000 poin bisa dapat apa? 1000 poin, Mon? Dapat waist bag atau tote bag. Yeay. Nah, ini buat teman-teman yang gaul-gaul gitu kan, pakai waist bag atau pakai tote bag gitu kan. Terakhir ada poin berapa sih, Mona? 1.500? 1.500 poin. Dapat wireless earphone. earphone. Nah, itu tuh earphone yang nggak pakai kabel teman-teman. Tahu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa kumpulin sampai 1.500 poin, teman-teman bisa dapetin wireless earphone maksudnya. Oke teman-teman. Oke, nah jadi minggu depan jangan lupa datang jam 3:30 sore di Zoom meeting. Link Zoom-nya akan di-share di grup ya. Oke, sampai ketemu. Nah, sekarang kita mau berdoa teman-teman. Kita mau panggil Memari, boleh Tante Mari untuk pimpin dalam doa. Ya, semuanya kita berdoa ya, anak-anak Jesiers. Yuk. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah berfellowship bersama, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai siapakah kami di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan terus yang menolong kami supaya kami semakin percaya bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, Bella melalui fellowship JCCAA ini kami sungguh merasakan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kami boleh saling membangun, kami boleh saling bersama-sama mengenal satu dengan yang lainnya, dan kami boleh bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah fellowship hari ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami arahkan hati kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik Jesiers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan, pendidikanmu, rumah, keluargamu, dan semuanya Tuhan memberkati. Bila kiranya kasih, sukacita, dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.